Mah ya Covid MC. Kejadian dulu. Kejadian apa? Kejadian apa itu? Namanya tuh ya. Karena kan gini, kalau futsal itu kan pakai kaki. Ya. Nggak pakai tangan kan. Jadi insya Allah Covid oke moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos. Di episode kali ini saya menghadirkan salah satu wadah dari para bikersnya Yamaha, khususnya di Bandung. Sebenarnya wadah ini ada di mana-mana seluruh Indonesia, tapi kebetulan karena Pojok Kopdar ini adanya di Bandung, saya undang orang-orang yang ada di Bandung. Kita kedatangan dari YRFI Bandung. YRFI Bandung solid. Solid. Pengen tahu ya. Itu yel-yelnya. Nah, episode kali ini kita masih ditemani sama meja kopian dan produknya dari Rock and Road. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh produk kopi atau misalkan produk-produk tas yang waterproofnya high, itu bisa langsung ke Rock and Road dan kopinya itu di meja kopian. Nah, Kang, ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Pojok Kopdar. Sama-sama. Ya, Sama-sama. dengan kegiatan yang cukup padat ya di pandemi Luar ini. biasa. Padat di mana? Ya, kita kedatangan dari YRFI Bandung. Betulan ini saudara kembar saya ini yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Kang, silakan memperkenalkan diri, Kang. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya. Perkenalkan, saya Reza. Kemudian saya ditemani oleh rekan saya, ada Riza. Ini kebetulan namanya Riza. Oh, Riza. Jadi hampir sama. Kang Reza dari klub? Kalau saya dari klub R15 Bandung. R15 Bandung. Kang Kang Reza dari YNC Cimahi. Ya. Kalau Kang Reza ini di YRFI Bandung sebagai apa, Kang? Kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai ketua, Kang. Ketua. Ya. Bisi Brother Rose di rumah pengen tahu opa-opanya Bandung. Enggak. Terus Kang Riza sebagai Saya dari divisi acara. divisi acara. Divisi acara. Jadi nanti sekalian kita mengenal acara-acara apa aja yang ada di RFI Bandung ya. Betul sekali. Sip. Kang Reza, sekarang Boleh. aktivitasnya ngapain, Kang? Aktivitas saya, kebetulan saya kalau ditanya bekerja sebagai apa, saya guru, kan. Guru naon? Guru, saya guru SMA, kan. Guru SMA. Guru SMA. Aduh, ya idola siswi Enggak. Kerusum ya, beneran. Oh, jadi sekarang lagi WFH ya? Lagi WFH, betul sekali. Terus aktivitas selain itu ngapain? Selain kalau ngajar, saya aktivitasnya kebetulan karena sekarang lagi berkecimpung juga di dunia klub motor ya. Salah satunya yaitu kita sedang banyak kegiatan di YRFI sendiri. YRFI. Iya. Yang diakomodir sama divisi event ya? Divisi acara ya. Sarwa Divisi kene. sama aja. Oke, siap. Nah, Brother Os di rumah pasti pengen tahu nih, YRFI itu apa sih Boleh. sebenarnya gitu kan? YRFI mungkin kalau secara definisi sih ya itu adalah sebuah wadah ya, Kang ya. Wadah sangu. Wadah sangu atau wadah naon Wadah gitu. sabun kalau jelas ya. Jadi itu adalah wadah ya yang memang didedikasikan untuk para pengguna motor varian Yamaha. Varian Yamaha. Yang jelas varian Yamaha. Nah, itu YRFI ini sebagai jembatannya untuk mengakomodir klub-klub atau komunitas motor yang ada di YRFI untuk dihubungkan dengan pihak Yamaha ya. Jadinya kayak gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya para bikers di Yamaha ini sudah ada wadahnya. Betul sekali. Nah, bisi aya nu acan gitu nya, Boleh gabung, acan yang belum ke gabung ya. YRFI. Ayo. Sugan menang sponsor. Khususnya di Bandung Khususnya ya, di Bandung. Karena kita kan dari YRFI Bandung. Ya. Jadi sebenarnya ada di tiap kota dan kabupaten itu Oh, ada. banyak seluruh Indonesia. Betul. Kita kebetulan dari Bandung gitu ya. YRFI Kalau Bandung. Kang Riza sendiri aktivitas sekarang ngapain, Kang? Pertama kalau saya sekarang kayak ngedesain lagi acara yang dimana kalau pandemi seperti ini kan kesulitan juga ya
Pertama dari izin. Kerja di mana emang? Saya sebenarnya pengangguran, Kang. Jadi saya Subhanallah. Pengangguran we pokoknya pengacara ya. jadi saya dari pengacara berarti nya. Jadi dari hari Senin sampai Jumat saya nganggur. Oh, Nah, resepnya Sabtu pertahankan, Minggunya libur saya, Kang, gitu. Kang. pertahankan bener. Tinggal nganggur kali libur. Nah, gitu. Kerusum ayeuna sangat membantu pemerintah ya gitu. Betul. Bener para jomblo. Berarti kalau YRFI sendiri ini ada di kalau di Indonesia itu ada berapa? Kan ada tingkatannya Kang ya. Mungkin kalau dari YRFI sendiri kan ada YRFI nasional. Oh berarti iya. kan se-Indonesia tuh. Ya betul. Nah, di bawahnya lagi berarti ada lingkupnya Jabar misalnya ya. Nah, lingkup Jabar itu ada. Dari Jabar itu turun lagi ke bawahnya ada kota dan kabupatennya gitu yang ada Kota di Jabar dan itu, kabupaten. betul sekali. Kebetulan kalau di Bandung itu mencakupnya ke Jawa Barat. di Jawa Barat. Ya. Ya, maksudnya kalau YRFI Bandung itu hanya Bandung saja atau misalkan Kota dan kabupatennya. kota dan Kabupaten kabupatennya. Bandung Ya. jelasnya gitu. Kota dan kabupaten Termasuk Bandung. Cimahi enggak? Termasuk. Oh, termasuk. Termasuk, Kan dari eta Cimahi. geus beda kota. Padahal beda kotanya. Ya. Tapi itu masuknya ke Bandung gitu. Rata Tetap masih masuk ke Bandung. soalnya. Karena belum ada YRFI Cimahi. Bener enggak? benar. Karena masih ada Bandung ya di Bandung masuk. Oh, Cimahi. Nah, buat Brother Rose di rumah Yo. pengen tahu nih Kang, Boleh. sebenarnya kunaon sih orang kudu asup YRFI gitu. Mm-mm. Nih kalau ribet misalkan anjing loba aturan ya Mas. Cenah. Itu Terus, saya sebenarnya sorangan gitu. pertanyaan itu tuh memang kebanyakan banyak yang pengen nanya kayak gitu ya. Ya. Selalu pada pengen tahu. Kan ada pastinya ada kelebihan sendiri ya, kelebihan kelebihan sendiri. Kunaon sih orang kudu asup YRFI gitu Emang kan. dapat apa sih dari YRFI Nah, gitu ya kan? emang menang naon Nah, di menang YRFI naon sih gitu YRFI kan. teh bisa ngapain aja Nah, di YRFI itu. itu. Nah, mungkin Biar Brother Rose di rumah juga tahu. ya, biar Bros pada tahu mungkin ya. Jadi dari apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita bergabung di YRFI sendiri ya? Tentunya yang pertama jelas karena YRFI ini adalah wadahnya apa? Kumpulan klub komunitas Klub para komunitas. pengguna motor Yamaha, varian Yamaha yang ada di khususnya di Bandung ya. Kalau Hmm. YRFI Bandung ini itu kan jumlahnya banyak Kang ya. Ya, Bahkan sekitar di kita ada aja berapa, Kang? sekitar ada 56. 56 Ada 56 yang sudah bergabung di Bandung ya. dari Ah. CC besar sampai CC kecil. Ya, betul sekali. Dan itu otomatis dengan banyaknya apa komunitas atau klub yang bergabung, otomatis kan saudara keluarga tuh tambah banyak ya. Oh, Oh, itu yang pertama. betul. Jelas yang pertama Benar, kita benar. kita banyak kenal. Nambah saudara, Nambah saudara, kita bisin banyak di kitchen kenalan. timah gitunya. Jangan dulu terus asup kayak Masuk kayak lebih gitunya. banyak kan. Daripada pernah- diusir pokoknya timah mah tuh buka dulu. Diampihan kan. Diampihan. Ya, Oh gitu lah. iya. Jadi yang jelas yang pertama minimal itu ya Kang ya kita jadi punya saudara banyak dan kalau misalnya kalau kita punya saudara banyak otomatis kalau kita perlu atau butuh apapun sesuatu gitu ya Iya. katakanlah butuh bantuan tuh mudah Ya, kan? betul. Linknya gampang channelnya gampang Tapi paruman obor Nah, mulanya cek Sunda. benar pokoknya mah kompor ngebul we Yang penting kompor mau uang pokoknya namanya jadi ya itulah jadi banyak link banyak channel salah satunya mungkin dari kerjaan juga bisa tuh kan kalau kita butuh kerjaan atau apa karena kita banyak kenalan di situ tuh jadi gampang gitu. Oh Itu iya. salah satunya ya. Dan yang kedua, mungkin kalau dari secara apa spesifiknya kali ya, salah khususnya gitu ya, yang bisa didapat dari Yamaha itu apa? Kalau misalnya kita bergabung di Yamaha, ini adalah salah satu yang memang kebanyakan rata-rata gitu ya. Emang ini yang apa bisa dibilang diharapkan sih sebetulnya Diharapkan. sangat diharapkan ya kebanyakan. Yaitu adalah mendapatkan sponsor dari Sponsor. Yamaha. Tuh, dapat sponsor dari Yamaha. Sponsor cina mudah-mudahan pojok kopdar sponsoran ku Betul. Yamaha ya. Amin. Pade diantos pade. Pada siapa tuh? Jadi kan kalau misalnya nggak masuk ke RFI Bandung itu nggak akan bisa dapat sponsor dari Yamaha-nya. Oh, Makanya jadi kalau pengen kudu masuk caranya masuk dulu. dulu karena udah masuk nanti kita akan akomodir. Ya. Nanti si RFI ini yang akan membantu gitu ya. Agar proses. si Yamaha sendiri Yamaha itu tahu bisa, ya, tahu agar juga, tahu tahu. loyalnya klub Betul, Yamaha betul. itu seperti apa. Betul Kita sekali. kan kalau misalkan secara marketingnya, Betul. kalau secara marketing klub dan komunitas itu sebenarnya customer loyalnya Yamaha kok ya. Dan itu yang harusnya di manage Betul sekali. dengan baik sama Yamaha Betul gitu sekali. kan. Kalau misalkan kita bilang secara klub ya dan Ya. komunitas, ada nggak sih yang pas ditawarin nolak saya mah nggak mau. Oh, Kalah ribet gitu. Dengan klub aing kumaha aing. itu mah ada aja kan. Oh, ada aja. Jadi nggak semua yang kita ajak itu bakal mau. Kadang-kadang kan ada klub atau komunitas yang ya memang kebetulan dianya memang merasa kayaknya belum butuh gitu ya, Ya. belum butuh dan tidak ada kepentingan merasa
biar aja lah, nggak apa-apa, jangan dulu masuk misalnya kita mah. Ada beberapa klub yang udah dicoba untuk diajak, itu kita nggak maksa, yang namanya nggak mungkin dipaksa juga ya. Ini mah yang mau kita dengan senang hati gitu ya, menerima gitu. Tapi kalau yang belum ya bebas kapan saja itu. Karena terbuka, mereka juga belum tahu benefitnya seperti apa. Itu dia. Ya. Betul. Karena kan kalau klub-klub ini biasanya hasil swadaya, Iya. apalagi yang kita membawa nama brand lah. Betul, nama brand, nama bendera salah satu perusahaan, yang harusnya itu juga menjadi tolak ukur dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mungkin support betul. Jadi sebenarnya saya bisa jelasin kalau misalnya sebenarnya ini ada apa namanya timbal baliknya ya. Maksudnya ada saling menguntungkan tuh. Simbiosis Mutualisme. mutualisme. Jadi Ya. Yamaha juga tidak cuma-cuma memberikan sponsorship kepada para komunitas atau klub yang bergabung di RFI, tapi mereka juga ingin ada timbal baliknya tentunya. Nah, itu supaya kita saling menguntungkan. Kita dibantu oleh Yamaha juga bisa dibantu oleh kita. Sebaiknya kan harusnya kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menaikkan apanya? Naikkan nama brandnya, nama brand Yamahanya sendiri dan penjualannya juga supaya lebih meroket gitu Ya, kan. Nah, benar. biar laris juga Yamahanya. Nanti kan semakin banyak perkumpulan yang pingin gabung dengan klub-klub atau komunitas yang ada di Bandung yang masuk ke YRFI, otomatis kan motornya harus pakai apa? Ya, Yamaha. betul. Otomatis penjualan Yamaha gimana? Meningkat pasti, ya. Itu dia maksud saya gitu kan. Tapi nggak akan serta merta cuman hanya sebatas sponsorship. ya, Tapi enggak. yang pasti si Yamaha juga mengakomodir semua aktivitas dari YRFI. Betul sekali, Kang. Intinya nama Betul sekali. silaturahmi, Silaturahmi. persaudaraan. Jadi jangan sampai melihat hanya brandnya saja, Betul sekali. supportnya saja. Nanti akan dibahas di kupas tuntas sama divisi acara karena nanti- banyak hal-hal menarik sebetulnya yang ada di yang ada di RFI Di sendiri. Kan di YRFI ini datang dari berbagai klub dan komunitas varian Yamaha. Betul. Terus ada juga pasti ada kepengurusan. Setiap daerah pasti ada kepengurusan. Pastinya. Nah, cara mengumpulkan atau membentuk si kepengurusan tersebut itu seperti apa sih? Kalau saya caranya adalah dengan cara saya mengambil beberapa orang yang dijadikan pengurus itu diambil dari berbagai komunitas atau klub yang tergabung. Ya. Supaya variannya kan beda-beda. Ada perwakilannya, Kang ya. Jadi ada perwakilan misalnya saya ketua dari R15 Bandung MC misalnya ya. Kemudian ada wakil nih. Wakilnya saya ambil itu dari Seban ya, ada Oh, ada Kiki, wakilnya. ada wakilnya. Wakilnya itu dari Seban tuh. Kang Kiki. Kemudian setelah itu ada sekretaris. Sekretarisnya itu ada Kang Sani. Itu dari YMCI ya. Yamaha Jupiter, Yamaha MX ya. Yamaha MX. Nah, kemudian ada bendahara juga. Bendaharanya saya ambil itu ada Kang Heri dari YNCI Cimahi. Nah, setelah tadi udah ketua, wakil, bendahara, sekretaris, kemudian setelahnya itu ada humas tuh. Humas saya buat ada dua orang ya. Fungsinya sama. Fungsinya saling backup aja sih. Saling backup. Ketika yang satu nggak bisa, yang satu bisa nge-backup gitu kan. Ya. Nah, humasnya sendiri ada dua orang. Kita ada Kang Anjas dari YNCI Cimahi, sama satu lagi ada Kang Aden dari KDC ya, dari KDC Majalaya. KDC itu no? KDC itu Kudu dicarek. Kudu dicarek ya. Kudu dicarek. Varian asli. motor naon eta? Varian motornya mah Max Series sama. dari Max Series, Max Series. NMAX yang kayak gitu ada. Kabayang jelema eta nu teuli. Beneran. Kudu dicarek we anjing pegawaiana. Asli. Kudu dicarek pisan eta. Kudu dicarek pisan eta. Oh, terus Nah, udah gitu dari humas kita lanjut lagi itu kayak ada dokumentasi ya, seksi dokumentasi kebetulan sama Kang Lukman Iya. itu dari apa? Dari Seban. Dari Seban juga ya. Betul. Kang Lukman dari Seban, kemudian ada setelah dokumentasi divisi usaha Kang. Nah, ini tim cari divisi uang, usaha. tim cari uangnya ya supaya kita bisa berkegiatan dengan dengan adanya uang yang bisa dikumpulkan nah, untuk kegiatan-kegiatan kita sebetulnya. belajar Ya. berdikari sendiri. Betul sekali, ya. betul sekali. Nah, itu dibantu oleh divisi usaha yang saya buat itu ada 2 orang timnya. Ada 2 orang. Ada 2 Dari orang. mana itu? Yang pertama itu ada Bunda Dini. Nah, Bunda Dini kebetulan dari BMBS. Ya, BMBS itu Baraya Max Bandung Max Selatan, juga. Max juga. Kemudian satunya lagi itu ada Kang Aris dari NOC. Nah, NOC ya. NOC. Owner Cimahi. NMAX Owner Oh, Cimahi. NMAX, oke. NMAX oke. Nah, nanti ada lagi, masih banyak ya. Lanjut, setelah itu ada lagi Tatip. Tatip ya. Nah, untuk Tatipnya sendiri ini terdiri dari 5 orang kan. Oh, 5 orang. Saya bikin dari 5 orang. Yang pertama itu ada dari Bionic ya. Dari Bionic Bandung ini ada Kang Ukay.
Kang Ukai. Namanya Kang Yuka tapi suka dipanggil Kang Ukai ya. Yuka. Bahasa Inggrisnya Yuka. Oh iya, oke. Jadi Kang Ukai ini sebagai tatip dari perwakilan di Bionik. Oke. Kemudian yang berikutnya ada dari YFSCB. Ya. Dari YFSCB itu ada 3 orang. Kebetulan tatip paling banyak dari YFSCB. Karena keren kan, luar biasa. YFSCB luar biasa. Makanya kurang keren ini. sok itu ya. Makanya ada 3 orang yang saya minta bantuannya untuk membantu di bagian tatip gitu ya. Nah, ini ada 3 orang, ada Kang Habib atau Kang Yogi, kemudian ada Kang Oben, sama satu lagi ada Kang Boy. Oke, dari YFSCB. Dan yang terakhir satu lagi itu dari XOB. Dari XOB ini ada Kang Ugi. Betul sekali. Jadi total ya, kalau di total semua pengurus ini kurang lebih ada 15, Kang. 15. Ada 15. Sama divisi acara, divisi acara. Nanti divisi acara biar sekalian ya ada divisi acara. Ini bisa dibilang jantungnya juga ini masalahnya. Divisi acara kegiatan, betul. Makanya karena penting banget. Kalau misalkan suatu organisasi tanpa acara asa hambar jika minum kopi itu gitu ya. Udah pakai gara sok nikmat ya. Iya. Nikmat. Nah, kebetulan kita juga saya promosikan Kang punten Kang. Oh iya, boleh. Silakan. Jadi acara ini tetap masih disponsori oleh Meja Kopian. Jadi kalau misalkan teman-teman di area Bandung Timur dan sekitarnya, khususnya area Bandung lah. Yeah. Kalau misalkan yang suka kopi, nggak usah jauh-jauh, bisa datang langsung ke Meja Kopian. Itu tempatnya ada di pelataran parkirnya Komplek Adipura, tepatnya di Bank BTN. Di situ ada teman-teman Brother Ohos yang siap nemenin teman-teman mau begadang silakan. Harganya juga murah Kang. Kalau untuk member itu di plat kan jadi 10.000. Kalau untuk non member nggak usah takut, harganya juga tetap murah. Itu sekisaran 12.000 15.000, pokoknya pas banget lah, cocok lah ya, masih worth it lah. Nah, buat nanti teman-temannya Revi kalau misalkan mau nongkrong di sana silakan hubungi, ada di deskripsi mah. Oke, siap. Ini udah saya cobain kopinya, ini nikmat banget, salah satu kopi dan variannya lemon tea. Kang, ini nggak bohong ya teman-teman permisa semua, ini asli enak banget kopinya, luar biasa pokoknya mah. Wah, mantap. Saya minum lagi ya. Silakan Kang, mangga. Nah, untuk buat boros. Nah, buat teman-temannya Revi kalau misalkan mau touring juga nggak usah takut kehujanan, kan biasanya mau touring mah untuk kehujanan, kepanasan, untuk katirisan, kehanatan gitu kan. Kehanatan mah jika nyahonya katirisan. Nah, di sini juga kita ada produk Rock and Road. Nah, apa nih? Rock and Road itu produk dari asli top lokalnya Bandung. Jadi di sini ada beberapa tas dengan waterproof yang tingkatannya tinggi. Jadi hujan anti air, benar-benar anti air. Jadi kalau misalkan yang mau touring bisa langsung ke Rock and Road. Kontaknya juga ada di deskripsi. Mantap. Banyak macamnya. Jadi ukurannya juga dari mulai yang besar sampai yang kecil. Ya betul. Biasanya yang suka-suka tank bag atau misalkan juga ada sling bag dan ini kan frog. Ini biasanya untuk dipakai motor-motor trail. Kayaknya bisa tuh nanti anak-anak Revi juga ya. Jadi kalau misalkan mau minta sponsor mangga Rock and Road. Siap. Bang Boim siap ya, nanti ya join ya. Perbincangannya sangat seru teman-teman. Nah, kita nanti akan mengenal lebih jauh ya Revi seperti apa di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pojok Kopdar Brother Ohos. Like, comment, share, dan subscribe. Kita akan kembali lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Bye-bye. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos. Masih dengan tamu yang sama dari akang-akang YRFI Bandung. Dari Bandung. Nah, sekarang kita coba tanya lebih jauh nih, lebih mengenal, lebih dekat dengan YRFI Bandung. Kang, saya pengen tahu, kan di saat pandemi ini sudah hampir 1 tahun ya? Nggak 1 tahun kita. Anniversary nanti bulan Maret ya? Anniversary Maret.
Wah, Ya. COVID. Anniversary COVID. Orang rayakan rame-ramenya, rayakan rame-rame pembagian masker COVID aya. Jadi aya oke mah aya COVID MC, COVID. COVID mata cuau. Nah, kalau misalkan dengan pandemi ini dampak apa sih yang terasa banget khususnya untuk YRFI Bandung? Rasa pertama Kang, yang direncanakan itu memang jadi banyak pendingnya. Ya. Khusus dari acara ya Kang ya. Itu yang pertama, ketika 2019 diangkat menjadi pengurus ya, tuh ya. Betul. Itu terus dari acara sendiri mempunyai 5 agenda, yang dimana agenda ini tuh memang banyak pendingnya Kang. Ya. Gitu. Yang pertama Raker Wheel. Itu Raker Wheel teh naon? Rapat kerja wilayah. Oh, jadi rapat kerja ajang wilayah. silaturahmi dan juga sosialisasi Ya. buat pengurus-pengurus baru dengan klub atau komunitas yang tergabung di RFI. Ya. Oh, Itu yang biar pertama. ada koordinasinya tetap. Itu Ya. jadi tidak terselenggara. Iya, Itu jadi agak terpending. terhambat karena terhambat. karena COVID Terhambat. ini juga jadi hambatan juga. Terus yang kedua kemarin alhamdulillah gitu ya, perihal San Mori udah terlaksana juga Alhamdulillah terlaksana dengan baik. beberapa perdebatannya tuh ya. Pertama betul. karena kemarin waktu sebelum San Mori ada kejadian dulu. Kejadian naon kata? Kejadian apa itu? Namanya tuh ya. Kejadian yang San Mori memang dibubarin. Nah itu, jadi kan sempat nggak boleh tuh. Anu di teater teh lah ya. Nah, eta. Samori kan Oh. sempat lagi ramai lah ya, Ya. lagi ramai-ramainya. Ke lagi. viral- Nah, lagi viralnya. viral-viralnya. Betul Memang sekali. benar. Jadi otomatis itu ngefek banget kan. Pas Ngefek. kita mau bikin, kebetulan itu adalah salah satu agenda yang kita buat adalah San Mori tuh. Hmm. Waduh, langsung pas begitu kondisinya kayak gini, wah ini gimana nih? Anak-anak sempet ya gitulah. Terus solusinya Solusinya yang pertama mempelajari dulu si PSBB. Ya. Yang pertama itu. Hmm, Yang kedua memang kita ketat banget protokol kesehatannya. betul. aya Harus- pelajaran. Kayaknya kalau Pak Guru Bisa itu bisa. ya. Bisa itu nanti. PSBB, PPKS, LDKS gitu ya. Kayak guruna lah, dibuat ada gurunya, guru PSBB. PSBB aya kayak Gitu. masuk kurikulum. Karena gini Kang, pertama kita tikung kan di Yamaha. Ya, Tuh, Otomatis sama orang di fleksib ya. yang flexi, ya, dari betul. S2. Dari S2 itu. Itu yang pertama di sana juga pasti banyak pertimbangan tuh dari Iya. pihak Yamahanya Ya. dan akhirnya dapat izin. Dapat izin tapi akhirnya. Dengan- Mereka support, Tapi dengan Syarat syarat. dengan banyak syarat sekali. Syarat-syaratnya diantaranya yaitu Protokol protokol kesehatan. kesehatannya tolong dijaga ya, tetap dipakai masker segala macamnya, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian jangan lupa jangan sampai nanti istilahnya nyampah lah ya. Ya. Kita harus apa namanya? Bersih kembali lah, steril kembali si Eta mah tempat teu kudu itu. PSBB oke teu menang nyampe. Nah, eta mah udah wajib aja kudu Ya, ya. sadar diri lah ya. Gitu. Betul. Terus yang Itu kedua aja sih. memang si lokasi acara kita lebih ke bukan pinggiran ya, lebih ke atas lah. Itu Nyari- jadi Kamojam. Itu memang luar biasa nyari lokasi yang benar-benar Oh. bisa dipakai. Ya. Karena Pedalaman gitu. wah, kalau di kota kebayang kan susah perizinannya, Ya, benar nggak? benar, Perizinannya benar. belum apa-apa udah di Arek ngagas karek hiji kesan, geus sabudeureun udah, kan. Itu lucunya. belum lagi kalau dibubarkan, belum lagi Oke. ya macam-macam lah problemnya ya. Makanya ketika survei acara juga gitu ya Kang, memang banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat acara yang tidak mengizinkan. Ya betul. Jadi kebayang dari Bandung survei dapat di Kamojang Kang. Nah, Kamojang. akhirnya Kamojang lokasi. Eta oge lain di jalan, Lain di jalan. Ya, di tempat kawah. wisata. Juga Itu teh di wisata kawah, di kawanan kebayang. di kawana silih Itu acuan. Ya, terus. Gitu. Nah, alhamdulillahnya memang itu terlaksana. Hmm. Gitu. Terus yang acara yang kedua dari 5 agenda itu kan, yang kedua ini adalah kita akan ada Kopdargab. Kopdarga. Kopdargab. Yang dimana Kopdargab ini rencananya memang mengundang dari pihak Yamaha, Ya. DDS yaitu Pak Ade sama Pak Acung Ya, Pak Ade betul. Pak Acung. Pak Ade Pacung itu Tong nanti akan gelap. menghadirkan ya. Tong ilap Kang Acung. Nah, Abeng. Pasti ingat ya. gitu. Terus karena di sana adanya apa ya? Seperti sosialisasi seperti apa sih kita masuk ke Yamaha. Nah, itu tadi. Jadi Oh, ada iya. pembahasan lebih detailnya lagi. Dari Yamahanya Dari langsung. Yamahanya langsung. Dari Jadi Yamaha. langsung biar pemahamannya Hmm. dapat gitu. Jadi, langsung dari orang-orang Yamaha. Pengennya si Yamaha itu seperti apa? Dan memang nanti kita karena banyak miss ya Tun ya. Untuk pengajuan sponsor itu Betul. banyak banget missnya gitu. Karena banyak yang masih belum paham teh kan.
Jadi masih Oh, banyak yang belum iya. ngerti gimana sih Cara mengajukan mengajukan proposal, sponsor yang kayak gitu. Iya. Makanya banyak yang masih belum paham, makanya kita kasih pemahaman di situ supaya pada bisa. digalakan sosialisasinya. Betul sekali, ya. betul sekali. Betul. Terus yang ketiga, di pandemi ini kan kita harus sehat juga ya Kang ya. Ya, Jadi makanya bakal ada futsal nantinya. Ah, jangan sampai pakum banget jangan ya. sampai Jangan sampai vakum vakum banget. Bisi arek futsal virtual, Kebayang main PS, kebayang mau main PS bisa main ya, PS, benar. main PS bisa. Ya itulah. Karena kan gini, kalau futsal itu kan pakai kaki, Ya. nggak pakai tangan kan. Heeh. Jadi insya Allah covid oke moal. Harus Bisa rajin-rajin disambung cuci gitu. kaki berarti itu ya, Cuci jangan kaki. lupa cuci kaki. Itu. Ya. Itu sebenarnya kegiatan Itu tertahan. ya Tertahan. Sekarang di tertahan. acara yang kedua aja Kopdarga bersama Yamaha itu kan akhirnya tertahan. jadi mundur ya. Jadi apa yang tadinya direncanakan di Februari Di ya. Februari ini. Di bulan Februari ini tadinya kita mau bikin agenda yang kedua ya, Ya. untuk kopdar gabungan ini. Tapi karena berbagai kendala tadi, Ya. apalagi sekarang di apa? Ada PSBB lagi ya. Ya, PPKM, Pak. PPKM. PPKM lah ya. PPKM, Ah, ngeri ya. Belum PPKN. Itu luar biasa. Jadi akhirnya itu imbasnya memang ke agenda kita juga. Apalagi di klub motor ini orang yang mengumpulkan massa ya, Nah, Betul, itu dia. betul. Makanya itu yang benar-benar paling dilarang. tuh. Ya. Nah, kalau misalkan kan terasa banget nih dampaknya, apalagi untuk klub motor lah ya, klub motor yang notabene-nya kita mengumpulkan massa berkerumun gitu. Nah, kalau dari YRFI sendiri, plan kedepannya dengan kondisi seperti ini pasti kan sudah dirundingkan sama beberapa kepengurusan atau Betul. semuanya lah ya. Itu. Plannya Sudah. menghadapi pandemi ini tuh apa sih yang direncanakan gitu? Ada. Biar kita tuh mengatasi masalah gitu kan tanpa solusi. Ada loh. Solusi. Pengen tahu apa? Salah satunya kita buat ini masker. Jadi itu adalah kegiatan yang mendukung juga nih ya, mendukung ke kondisi pandemi saat ini. Oh, Kebetulan dari pembuatan RFI masker. Bandung ini kita memproduksi masker. Nah, waktu di awal-awal pandemi, Ya. nah, kita buat itu sengaja kita bikin, salah satunya adalah yaitu juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah ya, untuk yang PSBB, untuk ya protokol kesehatan, Untuk memperkecil ya, meminimalisir terjangkitnya atau mewabahnya COVID. Makanya kita membuat masker itu, dan akhirnya ya masker dengan logo YRFI-nya sendiri gitu kan. Itu kita coba sosialisasikan untuk disupport ya oleh para klub atau komunitas yang tergabung di dalamnya. di dalamnya. Alhamdulillah. Terus selain itu Gimana ya? plan ke depan 2001 kan 2020 ini anggaplah nggak ada tahun gitu ya. Nggak gajong di Nggak gajong ya, 2018 setahunan tengah rasa ya. Tengah rasa. Plannya ke depannya apalagi dari divisi acara nih. Oke. Maksudnya Biasanya- walaupun dalam kondisi masih COVID terus gitu. Ya, maksudnya kan misalkan lagi COVID nih. misalkan amit-amitna ya COVID-nya nggak hilang-hilang. COVID-nya misalnya tilengit-lengit masih- terus ke 2000 hiji kan otomatis kita nggak bisa kegiatan yang kayak tadi yang biasa-biasa yang nggak dia bisa dilakukan cuman gitu ya. nothing tulus nerima nasib gitu ya. Ngadaguan YRFI ganti misalkan jadi naon gitu atau misalkan bubar kan nggak juga gitu kan. Iya. Kita nggak bisa nerima nasib gitu aja gitu kan. Betul. Ada kan? Ada. Ini harus tetap berdiri nih. Betul. Agar apa? Agar si klub-klub yang ada di naungannya RFI sendiri mereka berpikir wah manya sih arek kieu wae. Harusnya itu sudah dipikirkan sama kepengurusannya gitu. Ada kan? Ternyata waktu kita berunding itu untuk solusi ke depan. Oh mangga Kang, mangga dilihat. Ditampilnya kan ya. Haus. Jadi solusi kedepannya adalah dengan cara memanfaatkan teknologi kan tentunya. Oh. Nah di sini kan kita selama ini juga hampir berbagai lini ya, itu ngimbas banget. Salah satunya kayak kerja ya, dari mulai kerja, kemudian dari Perekonomian lah ya. perekonomian segala macam. Akhirnya yang digunakan adalah memanfaatkan teknologi. Salah satunya menggunakan apa? Zoom meeting, menggunakan apa? VPN. Jadi Telepon lain VPN. dari kadinya ya. Si Jamie aja sama VPN. Si mau kaling 18 detik. Gitu ya. Jadi dengan cara memanfaatkan itu supaya kegiatan-kegiatan itu tetap bisa berjalan kan. Makanya salah satu kayak untuk rapat-rapat aja kan sekarang di kantor-kantor juga kan menggunakan kayak Zoom meeting ya. Akhirnya disebutnya online ya, Media virtual lah ya. Akhirnya banyak menggunakan media virtual. Nah, untuk dari RFI juga seperti itu. Akhirnya kita planning ke depan kalau misalnya kondisinya masih tetap seperti ini, mungkin kita bisa menggunakan virtual itu gitu ya. Oke. Kayak mulai rapat-rapatnya tadi apa yang barusan tuh
sosialisasi atau apa dengan antara pengurus dengan member-member yang tergabung di RFI gitu kan, mungkin menggunakan itu jadi untuk supaya tetap berjalan. Ya salah satunya yang bisa digunakan saat ini ya itu media virtual. Makanya hampir rata-rata kan ke situ. Arek mau motoran bisa gitu ya, disegatan kooperasi gitu kan. Nah terus kayak ini apa namanya tuh menggunakan sarana-sarana yang ada di YouTube ya kan, salah satunya kan yang kayak acara-acara ini juga kan. Nah seperti ini kan menggunakan sarana YouTube, jadi ya itu banyak caranya ya, banyak caranya ya. Kayak minimal silaturahmi tetap terjalin ya, kayak gitu kan. Bagus ini obrolannya. Jadi untuk brother host di rumah, jadi kalau misalkan jangan takut nggak bisa silaturahmi, nggak bisa ketemu dulur-dulur misalkan, khususnya di RFI sebenarnya masih banyak cara yang bisa digunakan. Media silaturahmi itu banyak gitu ya. Kata pepatah mah apa? Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju Sari Black. Bisa lewat Gardu Black. Ya. Jadi jangan takut. Ya RFI juga si pengurusnya juga masih memikirkan tentunya. Gimana caranya bisa silaturahmi tetap acaranya. Yang pasti beban terbesarnya ada di divisi acara ya. Betul. Karena di 2020 ini banyak yang terpending. Yang pastinya harus difikirkan benar-benar ekstra keras ya di 2021 gimana acaranya bisa terselenggara lah ya. Betul. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat pergilah di Indonesia. Amin. Jangan lama-lama lah. Secepatnya lah kalau bisa lah. Ya. Biar udah pada kangen sama suasana. Ya, suasana kopdaran. Seperti biasa kopdaran. Udah. Kalau kopdar sendiri benar-benar tidak ada. Untuk kopdar sendiri ya ada beberapa yang tetap masih kan. Masih mungkin wilayah-wilayah tertentu ya yang mungkin apa itu juga kayaknya sembunyi-sembunyi ya mungkin bukan zona merah mungkin ya, jadi situasinya juga masih memungkinkan untuk mengadakan kopdar, itu masih bisa kan. Tapi kalau untuk beberapa apa kali tampil kan ya, tuan rumah gitu enggak kan, jadi ada beberapa tempat khususnya kalau yang daerah-daerah apa ring 1 ya bahasanya ya ring 1 untuk di kota Bandung sendiri gitu ya, pusat-pusatnya itu wah itu sulit, itu benar-benar di stop dulu untuk kegiatan kopdar gitu. Jadi daripada maksain kopdar nanti dibubarin kan. Dibubarin nonton podcast ini. Nah, mending nongkrong di pojok kopdar, nih. Mantap ya. Jadi like, comment, share, and subscribe biar tahu update-nya siapa aja nih. Nah, kan kebetulan di sini juga ada dari petinggi-petinggi RFI Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman kangen kopdar geus we pantengin YouTube, buka kuota tethering. Buka tethering, jual HP-na balikeun sinyal. Nah, rame banget. Masih tetap ditemenin sama meja kopian sama rock and roll juga. Biasa. Teman-teman kalau misalnya suka ngopi atau suka touring, pas pisan sok touring booking ngopi. Rock and roll langsung meja kopian. Ini ada varian botolnya, murah. Enggak lebih dari 20.000, pas banget di kantong pengangguran. Murah banget. Nah, nanti kita kembali lagi di segmen 3. Sip. Oke. Saya pengen tahu harapan kedepannya akang-akang ini seperti apa. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di pojok kopdar. Like, comment, share, and subscribe. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut lagi. Oke. Ciao. Balik lagi di segmen ketiga, tetap di pojok kopdar Brother Ohos. Mantap. Nah, di segmen ketiga ini kita pengen tahu harapan dari sisi RFI. Harapannya kedepannya seperti apa sih Kang, dari Kang Reza sendiri atau misalkan dari Kang Riza, harapan kedepannya di saat pandemi atau apapun lah itu. Bisa di-share. Kalau untuk harapannya dari saya pribadi mungkin ya, saya sih berharap dengan saya ada di RFI untuk masa jabatan saya ini gitu ya. Sampai kapan? 3 tahun kan, lumayan 3 tahun. Oh, 3 tahun dari mulai menjabat, berarti 2019 sampai 2021 ya.
Tahun ini berarti. 2022 ya, 2022. Oh, 2022. Jadi nanti harapan saya itu adalah bisa ya tentunya membuat lebih bergairah lagi kan. Ya. Bergairah lagi lah si suasana yang ada di RFI ini gitu. Tantangan besar ya kan. Tantangannya luar Baru biasa. kali ini menjabat ketum. Betul terus sekali, pandemi deh. Aduh itu godaan yang luar biasa. Nanti ayah we. Gimana nih caranya yang saya pikirkan? Ya. Harapan saya tuh gimana caranya supaya bergairah lagi nih RFI. Si wadah ini tetap Si hidup. wadah ini tetap hidup, jangan sampai harum gitu kan bahasanya tuh. Jadi gimana caranya? Dengan cara ya itu tadi membuat kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik, sekiranya menarik minat para orang-orang atau klub atau komunitas yang ada di dalamnya gitu kan. Makanya kita berpikir keras gimana membuat satu event atau satu acara yang benar-benar rame lah gitu ya, intinya kayak gitu. Kalau harapan untuk Yamaha sendiri, Harapan untuk Yamaha isinya tuh bisa ngomong gitu Kang Acung, apa ada tanya nah ngomongna sok. Oke. Kayak kalau mau skip kurang. Asik. Mudah-mudahan sih ya tentunya kalau harapannya ke Yamaha sendiri ya. Mudah-mudahan dari Yamaha ini nanti ke depannya bisa memberikan sponsorship tentunya yang lebih gede lagi ya. Yang lebih besar lagi, mudah-mudahan rezekinya banyak ya dari Yamaha juga. Yamaha juga semoga semakin maju ya, semakin di depan seperti sesuai dengan ininya ya, slogannya ya. Oke. Kalau misalnya Yamaha bisa memberikan sponsorshipnya mungkin lebih besar lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan lebih menarik lagi, dan itu akan membuat semangat orang-orang atau klub komunitas yang ada di RFI juga untuk gabung. Pasti untuk gabungnya juga lebih ini ya pada pengen antusias, pasti pada pingin gitu kan. Yang mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan dari Yamaha sendiri dengan mendengar dari acara ini, mudah-mudahan si Kang Acung ningali Pak Acung ya sama Pak Ade gitu ya nanti langsung ya ACC siap nanti ya, akan didukung, disupport ya. Makasih. Kalau dari Kang Riza sendiri, yang pertama kalau dari saya ya pribadi, memang kita jadi seperti harus di challenge yang dimana untuk tatanan dunia baru ini memang lebih diubah lagi lah. Jadi sebenarnya YRFI datang, YRFI ada itu sekarang untuk mengedukasi bahwasanya memang acara-acaranya ini memang lebih kepada seperti mensosialisasikan bahwa protokol kesehatan itu penting, seperti itu. Dan memang dari segi acara yang berat ya Tum ya. Di akhir jabatan itu kita menuju ke satu dekadenya YRFI kan. Ini adalah di tahun ini di tahun 2022. Tadi kan dari rangkaian agenda kegiatan yang kita buat kan menuju ke sana ya. Jadi nanti endingnya di sana. Pas lagi satu dekadenya YRFI Bandung. Kita support Asik. Sponsoran. Karena pertama kepengurusan ini di pandemi, yang kedua memang menuju satu dekadenya YRFI. Pas bisa kepengurusan ini, makanya itulah ya harapannya ya. Harapannya. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, kalau misalkan kan pasti berada Ros di rumah juga yang belum tergabung sama YRFI ini. Oh iya gimana? Iya ningali podcast iya menarik ya. Kurang yang gabung nyobaan ke YRFI misalkan. Nah, bisa menghubungi siapa nih? Bisa nanti kalau mau menghubungi humas kita ya. Bisa menghubungi humas kita. Siapa humasnya? Menghubungi Kang Anjas ya, Kang Anjas. Bisa juga menghubungi Kang Anjas di klub INC Cimahi. Satu lagi itu bisa menghubungi Kang Aden dari KDC Majalaya ya. Bisa nanti hubungi aja ke humas. Nanti kontaknya saya nanti minta ya. Boleh nanti ada ya. Nah, keuntungannya juga tolong di-share lagi dong bisi aya nu pokok gitu. Naon sih kudu gabung ke YRFI nih kekeh urang kudu asup YRFI gitu. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan sponsorship untuk kegiatan-kegiatan salah satunya mungkin anniversary-nya biasanya kan anniversary klub atau komunitasnya itu ada sponsorship ya dari Yamaha. Nah, caranya bagaimana? Ya itu salah satunya harus bergabung ke YRFI Bandung dulu, karena ini sebagai jembatannya. Tanpa melewati YRFI Bandung itu tidak akan bisa mendapatkan sponsorship dari Yamaha. Nah, karena itu sudah seperti itu, udah paten ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada nih yang nanya apakah hanya acara Anif saja yang disupport sama YRFI? Oh enggak. Banyak sekali. Bahkan ternyata dari Yamaha ini mereka lebih tertarik sebenarnya mereka sudah kalau anniversary kayaknya sudah biasa, jadi terlalu mainstream. Iya, terlalu mainstream sepertinya biasa. Dan sekarang yang lagi dilirik nih, makanya buat teman-teman biar pada paham semua, yang lagi dilirik ya sama Yamaha itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kan. Sosial dan berbau budaya. Sosial, budaya,
tolong itu agak di agak dikemas seperti itu. Agak dikemas. Buatlah kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan sosial, kegiatan apa tadi? Budaya. Kegiatan-kegiatan budaya ya. Itu bakalan disupport penuh. Bakalan disupport yang sangat-sangat support. Jadi yang belum tahu, yang belum tahu itu penting. YRFI atau Yamaha sendiri pun nggak hanya mensupport acara Anifnya Anif saja. Enggak. Buat brother host di rumah, kalau misalkan ada yang punya acara sosial, misalkan apapun itu ya, apapun itu, terus yang berkaitan dengan budaya, bisa langsung ajukan ke YRFI. Tapi lewat YRFI, atau langsung kayak Yamaha. Iya, harus kayak YRFI ya. Rasa kelengkahan. Nanti baru datang. Nggak akan di ACC Kang, kalau langsung ke Yamaha itu, Yamaha akan membalikan lagi udah ke YRFI. Nggak akan di ACC Pak Ade cenanya. Betul, Pak Ade nanti akan balik lagi ke kita gitu ya, ke Bandung. Jadi mudah-mudahan acaranya berjalan terus ya. Amin. Dari divisi acara juga bisa memberikan sajian-sajian acara yang menarik buat klub-klubnya. Karena kan Kang. klubnya lumayan banyak ya. Banyak. Koordinasinya juga pasti sangat susah, apalagi pandemi gini ya. Iya, betul. Banyak klub atau komunitas yang vakum gitu kan dengan acaranya. Betul. Mudah-mudahan di wadah YRFI ini mereka bisa merealisasikan acara-acara mereka yang terpending gitu kan. Betul. Ya mudah-mudahan kita doakan lah. Kita doakan. Amin. Tetap tangguh lah ya. Tetap jadi jangan takut kehilangan arah. Jadi pengen YRFI Bandung. Sok, biar lebih semangat ya. Nih biar tahu teman-teman YRFI Bandung itu ada YL-nya juga ya. Kalau saya bilang YRFI Bandung, teman-teman tinggal bilang solid gitu ya. Saya bilang siap ya. YRFI Bandung solid. Nah, tepuk tangan dong semua. Pesan-pesan terakhir Kang untuk brother masih ada pesan-pesan terakhir. Maksudnya di akhir acara gitu. Kayak mau kemana gitu ya pesan-pesan terakhir jangan. Di akhir acara misalkan statement dari ketua YRFI Bandung. Oke. Apanya harapan ya? Statementnya. Mungkin pendapatnya, pesan-pesannya tentunya itu tadi. Yang paling penting adalah pantengin terus acara ini ya, Pojok Kopdar ya. Pantengin terus supaya Pojok Kopdar ini tetap rame ya. Oke. Itu yang ke-1, terus yang kedua yaitu tadi mudah-mudahan banyak yang pada gabung nih dari teman-teman yang belum gabung, yang pada belum gabung yang ada di Kota Bandung untuk rekan-rekan yang ada di klub atau komunitas yang ada di Bandung ini yang belum bergabung. Ayo kita dengan sangat senang hati ya, kita sangat terbuka sekali, pintu terbuka sekali. Silakan bergabung dengan kami dan insya Allah kami akan melayani dengan sangat baik. Edan juga samsat. Melayani sepenuh hati loh ya. Oke. Ya kita doakan mudah-mudahan YRFI tetap maju. Amin. Membernya makin banyak, tetap solid pastinya, dan bisa membagikan hal-hal yang positif buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi juga sesuai tagline ya. Satu lagi Kang, jadi keingatan kebetulan saya teringat ya. Jangan lupa juga tetap ingat dengan safety riding, karena itu ya safety ridingnya jangan lupa ya, karena kita kan sebagai bikers ya menjadi panutan, harus jadi panutan ya, terutama di lingkungan lalu lintas ya. Nah itu tolong jangan malu-maluin dong, kita kan biker harus memperlihatkan gitu ya, bikers yang baik atau yang patuh pada peraturan gitu kan, yang sopan santun ya. Oke. Ya itu aja sih ya. Akhirnya kita mencapai titik terakhir dari segmen ketiga di akhir acara gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari YRFI Bandung sudah menyempatkan hadir di Pojok Kopdar. Ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul semua. Amin. Dengan lancar. Amin. Sukses untuk kepengurusannya dan mudah-mudahan di one dekadenya nanti bisa terlaksana tanpa masalah apapun lah, tanpa rintangan apapun. Kita doakan bersama-sama. Amin. Nanti kita akan kembali lagi di Pojok Kopdar dengan bintang tamu yang sangat menarik, yang gak kalah serunya ya. Gak kalah serunya ya. Pokoknya mah luar biasa. Tetap like, comment, share, and subscribe Pojok Kopdar Brother Host. Follow IG-nya juga Pojok Kopdar _Brother Host. Kita akan
Kembali lagi nanti di episode berikutnya. Jadi tetap pantengin terus. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan dan stay tune. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.